Acara ini didukung oleh tokoig.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali lagi kita bertemu di Kepoin Desa. Kepo-kepo tentang desa dalam satu semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Pagi ini kita pengen ngobrolin seputar pesisir, seputar laut. Jadi ada tamu istimewa kita yang care dengan mamalia laut. Nah ini, kalau kita mungkin beberapa teman-teman, beberapa kerabat yang di pegunungan mungkin itu lihat mamalia laut ya pas atraksi ada sirkus gitu kan, ada lumba-lumba, si hitam gitu kan, kalau dulu ada lagunya itu si hitam dari pulau mana gitu, kalau nggak salah itu deh. Itu kalau aku nyanyi itu jadi ketahuan umurnya ya. Oke. Jadi mamalia laut itu ada hiu, ada paus, lumba-lumba ya, paus lumba-lumba, putri duyung pastilah mamalia. Kalau namanya putri kan pasti mama kan itu. Oke, sudah gabung di sini ada Februanti Purnomo. Purnomo ini nama yayangnya atau nama ayahnya, nanti kita akan menyapa. Pagi Feb, apa kabar? Selamat pagi Mas Koco, alhamdulillah sehat, kabar baik. Ya itu Purnomo itu nama yayangmu apa nama ayahmu? Nama ayah. Nama ayah. Oke. Feb, ngobrol pagi ini. Aku orang gunung, Feb, aku nggak terlalu paham ikan-ikan, tapi berita tentang ada ikan terdampar dan seterusnya, kemudian ada juga penangkapan ikan yang mungkin beberapa itu dianggap sebagai pelanggaran karena memang ikan-ikan itu dilindungi, nggak boleh diburu dan seterusnya gitu kan. Kemudian nemu nih artinya ada juga yang kemudian sangat bersahabat nih dengan nelayan, lumba-lumba menolong nelayan, atau kemudian ketika ada lumba-lumba banyak di situ maka kemudian nelayan nggak perlu pakai peralatan elektronik pun ketika lihat lumba-lumba berkerumun, berarti di situ banyak ikan-ikan tertentu yang mungkin dia bisa berbagi, artinya ikut mengambil lah. Jadi lumba-lumba ngasih tujuan, nih lah aku lagi pesta di sini, oke, nelayan ikut ke situ, ikut pesta kan gitu, datang tak diundang pulang nggak diantar sama lumba-lumba karena mengganggu lumba-lumba lagi berpesta. Feb, boleh berbagi cerita nih ketertarikan kamu dengan cetacean apa ini bacaannya, untuk kemudian care dengan urusan si mamanya Lia di laut itu. Ya, mungkin awal mula saya tertarik dengan cetacean ini atau lumba-lumba dan paus ini sebenarnya sudah dari kecil ya. Jadi saya pernah nonton satu film, kalau nggak salah namanya Flipper judulnya, itu tentang lumba-lumba dan istilahnya marine biologist-nya atau ahli biologi lautnya. Dari situ saya terpikir, kayaknya lucu ya, maksudnya bagus untuk bisa jadi seperti di film itu gitu loh. Terus ketika kuliah, makanya itu salah satu saya masuk kuliah tentang kelautan juga. Ketika kuliah, ketika tugas akhir tuh untuk skripsi sempat bingung nih, mau skripsi apa ya gitu. Nah terus kamu ngambil kuliahnya kuliah apa? Kelautan? Saya ambil kelautan, kebetulan di IPB, jurusan kelautan di IPB. Pas lagi di perpustakaan itu lihat gambar dugong sebenarnya, lihat gambar dugong, terus kepikir, kenapa enggak penelitian mamalia laut ya, dulu kan pernah bercita-cita pengen jadi seperti itu gitu. Cuman setelah cari-cari informasi ternyata cukup sulit menemukan dugong,
Jadi akhirnya saya beralih ke lumba-lumba dan paus ini gitu. Jadi itulah skripsi saya tentang lumba-lumba di Lovina, Bali. Dulu yang terkenal memang di Lovina, Bali untuk wisata melihat lumba-lumba. Jadi saya pikir itu tempat yang cocok lah untuk melakukan penelitian. Jadi mulai dari situ. Dan mulai dari situ saya mulai tertarik untuk lumba-lumba, dan kebetulan di IPB sendiri sih di kampus sepertinya saya yang istilahnya yang pertama mahasiswa penelitian tentang lumba-lumba gitu. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang melakukan penelitian tersebut. Jadi itu berarti jadi rujukan ya, adik-adik kelas pada ngontak tanya-tanya ya. Alhamdulillah sih. Karena kalau urusan skripsi itu untuk yang pertama bikin apa itu terus jadi rujukan, kadang-kadang terus akhirnya jadi tempat bertanya. Aku pernah punya pengalaman itu masalahnya. Gitu. Padahal kita skripsinya juga nggak terlalu bener-bener banget. Tapi lanjut. Iya, itu sempat juga sih diledekin sama teman-teman seangkatan itu, dibilangnya penelitiannya mikrodolfin karena penelitian lumba-lumba, tapi kok lebih banyak di lab di depan mikroskop gitu loh. Nah, sebenarnya itu karena ada tuntutan di dalam skripsi itu untuk bisa mengetahui hubungan antara keberadaan si lumba-lumba itu dengan istilahnya kesuburan perairannya. Jadi makanya suka diledekin mikrodolfin sama teman-teman. Dari situ sih sebenarnya bermula. Kamu masuk ke di skripsinya itu lebih pada ada hubungan antara saya lihatnya sebenarnya distribusi, pola distribusi lumba-lumbanya, tapi kemudian pembimbing saya meminta untuk juga melihat sebenarnya kesuburan perairan di wilayah tersebut seperti apa. Karena kan pasti ada hubungannya, karena lumba-lumba itu kan makannya ikan, dan ikan biasanya berkaitan dengan kesuburan perairan tersebut juga gitu loh. Jadi dilihat sih sebenarnya keterkaitannya dengan kesuburan perairan. Kenapa sih dia ada di situ? Apakah karena memang makanannya banyak di situ atau ada hal lain gitu? Dan temuannya apa temuannya? Skripsi keren dong. Skripsi yang sesuatu yang mungkin belum pernah dilakukan, kemudian pembimbing mengarahkan sesuatu yang kamu juga mungkin nggak pernah kebayang, loh kok jadinya harus ke situ gitu kan. Terus temuan istimewanya apa itu? Ya tapi memang temuan saya sih bahwa memang daerah tersebut cukup memiliki kesuburan yang cukup, sehingga memang menjadi tempat banyak ikan-ikan kecil yang menjadi mangsanya si lumba-lumba ini untuk ada di perairan tersebut gitu. Karena lumba-lumba di Lovina ini memang adanya setiap tahun, sepanjang tahun gitu. Jadi nggak pernah dia menghilang gitu, tetap ada di daerah tersebut. Dan itu dari tahun 80-an. Artinya jadi perkampungan dia gitu ya? Iya betul. Karena lumba-lumba juga bisa kan punya kampung. Berarti memang dia hidupnya ada di situ. Kembali lagi ke situ terus untuk mencari makan gitu seperti itu. Itu yang kemudian kamu menyimpulkan atau dari situ menunjukkan bahwa lumba-lumba itu sebagai salah satu indikator bahwa di mana dia bisa hidup dengan baik, dengan tenang, sering kembali, maka kualitas laut di situ masih dalam kondisi yang baik. Gitu kira-kira. Ya, seperti itu Mas, hubungannya. Jadi memang lumba-lumba ini kan memang makannya ikan-ikan kecil di bawahnya gitu. Jadi dan dia pergerakannya memang mengikuti mangsanya ya, mengikuti ikan-ikan kecil ini, selain ada faktor-faktor abiotik lainnya gitu, kayak kedalaman, suhu, salinitas, tapi sebenarnya dia lebih banyak pergerakannya itu mengikuti dari mangsanya. Jadi kalau memang ikan-ikan yang menjadi mangsanya itu ada banyak di suatu lokasi wilayah, ya berarti kan wilayah tersebut cukup mempunyai daya dukung lingkungan yang bisa membuat ikan-ikan itu tumbuh juga banyak di situ gitu. Jadi dengan adanya indikator si lumba-lumba ini sebagai pemangsa, ya berarti sebenarnya ada banyak ikan di situ, dan ini bisa bermanfaat buat nelayan juga, karena biasanya nelayan tuh di banyak tempat di desa pesisir menggunakan lumba-lumba itu sebagai penanda bahwa ada banyak ikan di tempat tersebut karena ada lumba-lumba gitu, dan itu biasanya membantu nelayan sih untuk bisa
menentukan daerah tangkapannya, terus bisa dapat hasil yang lumayan banyak gitu dari melihat ada atau tidaknya si lumba-lumba. Artinya nelayan melihat itu sebagai sahabat dia untuk kemudian menjadi teman untuk menunjukkan di mana sedang ada ikan dan seterusnya gitu ya. Iya. Ya, nah, betul. Ketika kemudian ada hubungan itu, artinya ada kemanfaatan bagi nelayan dengan keberadaan lumba-lumba dan seterusnya. Feb, aku jadi penasaran ini. Apakah kemudian ada tradisi atau ada satu kebiasaan lokal dari masyarakat itu yang mungkin ada, kalau di kampungku kan ada tuh namanya sedekah bumi gitu kan, kalau ini mungkin sedekah laut, tapi lebih pada spesifik untuk kemudian mengapresiasi kawan lumba-lumba ini, mungkin dengan ada pesta apa gitu. Adakah yang kayak gitu di desa-desa pesisir yang mungkin kamu sudah temui, karena kamu kayaknya udah malang melintang ini urusan. Belum juga sih. Sejauh ini sih mungkin kalau kayak semacam upacara-upacara ataupun kegiatan ritual terkait dengan lumba-lumba langsung sih mungkin saya belum pernah dengar ya. Berarti saya masih kurang kelilingnya, Mas. Karena belum bisa menemukan itu. Jadi mainnya kurang jauh, pulangnya kurang pagi. Gitu. Tapi untuk beberapa istilahnya ini lokal, kearifan lokalnya gitu, ada beberapa desa memang yang kayak punya kesepakatan bahwa nggak boleh mengganggu lumba-lumba gitu. Kalau ada di laut, mereka ketemu lumba-lumba itu nggak boleh mengganggu lumba-lumba. Kemudian kalau ada lumba-lumba istilahnya nggak boleh menangkap lumba-lumba. Kemudian juga kalau ada lumba-lumba yang terdampar itu mereka harus buru-buru istilahnya mau menolong untuk mengembalikan gitu, dan tidak memakan dagingnya gitu. Ada yang seperti itu. Jadi nggak langsung seperti ritual penghormatan gitu, tapi lebih ke aturan-aturan lokal. Ada satu cerita di teman saya di Kalimantan menceritakan bahwa awalnya ada nelayan yang istilahnya kapalnya rusak, kemudian terombang-ambing di laut gitu selama 1 hari 1 malam gitu. Jadi pas udah hari kedua itu tiba-tiba dia melihat ada lumba-lumba, terus lumba-lumbanya itu kayak ada dari bawahnya dia dan membopong dia gitu supaya tetap ada di permukaan sampai dia melihat kapal lain gitu, dan akhirnya dia selamat. Sejak itu dia istilahnya menyampaikan informasi ke orang-orang di kampungnya bahwa jangan ganggu lumba-lumba karena lumba-lumba sudah menolong saya, lumba-lumba itu baik, jadi jangan buru, jangan ganggu. Jadi dia juga bisa jadi semacam kayak istilahnya ya, orang yang memberikan penyadaran ke masyarakat untuk tidak mengganggu lumba-lumba karena pengalamannya dia sendiri ditolong oleh lumba-lumba gitu. Jadi artinya orang yang punya cerita itu, artinya orang yang mengalami itu kemudian menjadi istilahnya sebagai juru bicara lah ya, untuk bisa melindungi lumba-lumba gitu ya. Iya betul. Nah, mungkin Feb, aku pengen tahu, ketika ada teman-teman ini kan kadang-kadang orang juga berpikir ngapain juga sih ngurus-ngurus yang kayak gitu dan seterusnya, tapi kan setiap kita pasti punya visi atau punya mimpinya masing-masing dan seterusnya. Ketika Febi masuk di wilayah peduli terhadap mamalia laut, itu sebenarnya ya hanya kebetulan karena tadi urusan skripsi tadi, atau kebetulan juga karena tadi waktu kecil sempat nonton film apa dan seterusnya itu, atau memang kemudian dalam proses perjalanannya ini memang menemukan bahwa ini bagian yang harus dikerjakan oleh Febru untuk kemudian ya artinya satu kebanggaan tersendiri, atau kemudian ini memang harus dilakukan untuk keperluan orang banyak, atau gimana? Atau mungkin urusannya karena kebetulan ada peluang pekerjaannya yang terkait dengan itu dan seterusnya. Sebenarnya sih
sebenarnya ketika skripsi itu sebenarnya memicu saya untuk bisa memiliki apa ya passion istilahnya di bidang ini. Yang pertama, ketika skripsi itu susah mencari literatur tentang mamalia laut di istilahnya pertama di perpustakaan, tapi yang terkait dengan di Indonesia itu sangat sedikit banget. Sejak itu saya kayak sadar, oh berarti belum banyak ya orang yang peduli tentang mamalia laut di Indonesia ini gitu. Walaupun sebenarnya ada banyak hal yang memang penting gitu loh untuk bisa diketahui karena bisa membantu kita bagaimana mengelola laut dengan baik gitu. Kemudian bagaimana melindungi karena dia juga hewan yang sangat karismatik ya, sangat orang pasti kalau nggak ada orang yang lihat lumba-lumba itu tanpa ekspresi yang wah gitu. Tapi saya lebih nggak ada yang nggak jatuh cinta kalau lihat lumba-lumba ya, gitu. Betul. Tapi kok nggak ada ya gitu orang yang penelitian tentang ini, kok nggak ada ya informasi tentang ini. Kemudian karena begitu lihat lumba-lumba itu lihat selalu bahagia, jadi kepikiran ngapain juga diteliti orang udah bahagia gitu kan. Ya. Nah terus juga kok nggak ada ya di pemerintah Indonesia juga kok sepertinya tidak terlalu perhatian, padahal kalau dari sisi istilahnya ya kalau berkaitan dengan perikanan gitu, ini salah satu faktor penting gitu loh untuk ekspor impor gitu. Terkait dengan lumba-lumba di perikanan. Nah, dari situ sih mulai mencoba mencari teman sevisi gitu bahwa kayaknya kita harus buat sesuatu nih, minimal menginformasikan ke orang banyak gitu, ke pemerintah juga dulu itu bahwa lumba-lumba dan paus ini sebenarnya penting loh gitu untuk dijadikan salah satu fokus dalam pengelolaan laut gitu loh. Tidak cuman selain dia bisa istilahnya tadi saya bilang indikator suatu pengelolaan di laut, juga bisa juga sebenarnya memberikan manfaat untuk masyarakat pesisir gitu kalau itu dikembangkan misalnya jadi wisata dan sebagainya. Jadi akhirnya bertemu beberapa teman yang punya sepemikiran gitu. Mulailah kita kayak membangun satu komunitas gitu tentang mamalia laut. Sebenarnya ini komunitasnya dari 2004 udah kita buat, tapi memang hanya baru beberapa orang saja yang bergabung. 2000 dan berapa? Mulai 2004 sebenarnya. 2004 itu kita lama sudah banget dah. Untuk kalau sekarang 2020 kurangi 4 berarti 16. Ketahuan dong umurnya ya Mas. Kapan ketahuan sih umurnya berarti. Kenapa? 17 tahunnya kapan? 17 tahunnya dirayain dong. Kita bikin acara spesial di TV Desa merayakan ulang tahun. Tapi 2004 itu baru hanya beberapa orang sih. Kita fokus lebih ke melihat apa sih yang bisa kita lakukan sebagai individu gitu yang sederhana aja. Kita ngumpulin database informasi tentang kejadian terdampar. Itu salah satu aksi kita ya, mengumpulkan semua informasi tentang kejadian terdampar dari media waktu itu, karena kan masih belum banyak ya informasinya. Baru 2013, baru 2012 lah usaha kita untuk bisa istilahnya mengangkat ini diperhatikan oleh banyak orang, itu mulai membuahkan hasil setelah ada kejadian terdampar. Kalau ingat di Pulau Sabu itu ada sekitar 52 ekor lebih lumba-lumba. Kemudian itu 2000 berapa itu? Itu 2012. 2012 berarti, terus bersama. Berarti jatuh cintanya 2004, 12nya itu baru kemudian serius gitu ya. Baru kemudian serius ya. Nah, kejadian terdampar di paus di Tanjung Pakis Kerawang itu juga dua kejadian yang istilahnya mulai mendapat perhatian banyak orang ya, karena juga menjadi perhatian internasional. Jadi pemerintah kemudian mengajak komunitas-komunitas masyarakat yang memang peduli untuk bisa duduk bareng mendiskusikan tentang apa sih yang harus dilakukan kalau ada kejadian terdampar. Terus kenapa ini penting gitu loh untuk masyarakat gitu. Dari situ sih Mas mulai mendapat perhatian. Yang mungkin bisa dibagi cerita apa yang kemudian dikerjakan dari 2014 ke sini, kemudian artinya kalau bicara edukasinya edukasi apa sih? Kemudian
kalau bicara tentang mamalia laut itu mungkin masing-masing punya treatmentnya atau masing-masing punya kontennya untuk kemudian diedukasi ke masyarakat. Boleh dibagi cerita supaya tuntas ini kerabat desa harus ketika kemudian mengikuti tayangan ini menjadi paham, menjadi gamblang bahwa oh ternyata ini saya tahunya cuma lihatnya di video-video atau di film-film aja. Oh, paus itu jahat makan manusia, gitu kan? Oh, lumba-lumba nggak ada paus yang makan manusia. Ayo, Feb, kamu Ya. cerita tuntas Jadi, coba, biar kerabat desa ini mendapatkan pencerahan, karena memang. Jadi aku perlu cerita sedikit nih ke kamu bahwa kita pengen ini menjadi satu konten edukasi. Kemudian kita juga sudah menggunakan banyak channel untuk kemudian kita mendistribusikan. Jadi ada inspirasi menarik kemarin dari salah satu tamu bahwa content is king, distribution is queen kan gitu. Jadi kalau king sama queen-nya sudah satu kamar kan urusannya bisa jadi punya putra mahkota kan gitu. Nah, ketika kemudian secara konten kita mencoba untuk ayo teman-teman yang punya ya idealisme atau punya semangat-semangat yang positif itu kita ajak, kita berikan kesempatan untuk berbagi cerita di samping memang kita butuh. Kemudian secara distribusi alhamdulillah kita hari ini dengan 2 satelit kita. Jadi kita ngobrol ini ada di 2 satelit Nusantara 1 dan Merah Putih. Juga live di channel YouTube udah pasti. Dan untuk anak-anak muda yang banyak main di luaran cuma pakai hobinya mantengin gadgetnya itu Genflix kita ada live-nya. Jadi live kita ini di Genflix juga oke. Selesai acara ini mungkin butuh waktu maksimal 24 jam. Konten ini juga bisa didengar di podcast. Jadi ini akan luar biasa. Jadi kamu maksimalkan coba berbagi ceritanya supaya ketika orang mungkin podcastan dengerin obrolannya kepoin pagi ini, oh ini jadi tahu banyak hal tentang mamalia laut. Silakan Web. Ya. Waktu buat kamu penuh. Terima kasih waktunya Mas. Jadi sejak 2012, sejak ada kejadian terdampar itu, kita bersama dengan pemerintah sih duduk bareng untuk membicarakan sebenarnya Indonesia itu belum pernah ada punya kapasitas untuk menangani kejadian terdampar ya mamalia laut. Dan ini bisa jadi kayak entry point kita, pintu masuk kita untuk bisa mengedukasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya tentang mamalia laut itu sendiri, kenapa mamalia laut itu penting dan kenapa juga menangani kejadian terdampar itu penting. Jadi kita duduk bareng bikin yang namanya panduan penyelamatan mamalia laut terdampar. Bagaimana sih untuk menangani mamalia laut terdampar ini? Kemudian kita juga bikin dengan pemerintah itu, pemerintah membuat satu kayak kelompok kerja tentang mamalia laut terdampar ini. Nah, dari situ kemudian kita karena dari 2004 kita sudah mengumpulkan database, saya dan beberapa teman, ada Mbak Ica, ada Adit, ini sudah mengumpulkan database, akhirnya terpikir untuk gimana kalau database ini, kalau kita simpan sendiri kan nggak berguna nih, maksudnya hanya berguna buat kita. Gimana caranya supaya ini bisa diketahui oleh orang banyak, kemudian bisa digunakan oleh orang banyak yang membutuhkan, karena kita merasakan sendiri susahnya mencari data. Nah, akhirnya 2013 itu saya, Mbak Ica, kemudian ada 3 orang teman lagi itu ikut pelatihan tentang penanganan mamalia laut terdampar di Filipina. Jadi kita ikut pelatihan tersebut. Nah, di situ kita menginformasikan bahwa kita punya yang namanya website database. Jadi kita pindahkan database offline itu ke dalam website database online. Kita pindahkan ke situ dengan tujuan sebenarnya supaya menjadi kayak transparansi ke publik bahwa ada data loh tentang kejadian mamalia laut terdampar ini. Itu salah satu sebenarnya bagian dari edukasi kita ke masyarakat dan pemerintah. Siapa saja boleh pakai data alamatnya ini. Dong. Di whalestrandingindonesia.com. Whalestranding.
Ya, Nanti, nah, wellstrandingindonesia.com itu jadi satu semua tulisannya, jadi nggak terpisah. Wellstrandingindonesia.com itu database yang kita kumpulkan. Sekarang tuh sekitar 500 lebih data tentang kejadian terdampar di Indonesia. Memang belum semua data yang kita punya kita upload di database karena memang ini kegiatannya adalah bentuknya kan apa ya istilahnya volunteer ya. Jadi memang data wellstrandingindonesia.com ini dikelola oleh komunitas dari berbagai organisasi. Jadi tapi yang bertanggung jawab untuk database-nya sebenarnya saya dan Adit untuk bisa mengcompile semua database yang ada. Jadi itu kita buat itu database dan awalnya memang 2013 itu baru nggak banyak lah. Akhirnya kita kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu untuk bisa mengedukasi para pemangku kepentingan bagaimana melakukan penanganan kejadian terdampar. Karena setelah kita dapat pelatihan dari Filipina, kita mau menularkan ilmu nih, nggak cuma kita doang yang bisa, karena kita melihat Indonesia tuh luas. Dan nggak semua hal bisa ditangani oleh pemerintah pusat. Jadi mau nggak mau kita harus membuat yang namanya jejaring di tingkat daerah lah untuk bisa menangani kejadian terdampar. Karena kalau melihat dari kejadian terdampar ini sendiri, bukan karena Indonesia itu tidak pernah ada kejadian terdampar, tapi kalau dibandingkan dengan negara lain, Indonesia tuh luas banget. Jadi informasinya itu kan kadang tidak sampai gitu ke pusat atau tidak sampai. Jadi kalau dilihat kejadian terdampar baru 500 sekian. Berarti Indonesia masih sedikit nih kejadian terdampar, nggak banyak nih. Bisa saja sebenarnya kejadiannya lebih banyak dari itu gitu, tapi tidak terinformasi gitu. Jadi kita perlu nih ngebuat jejaring. Akhirnya dari 2013 itu kita istilahnya dijadikan mentor oleh kementerian untuk bisa melakukan kegiatan pelatihan kepada masyarakat, tidak cuma masyarakat sebenarnya, para pemangku kepentingan, karena ketika melakukan penanganan kejadian terdampar itu nggak cuma bisa satu lembaga yang menangani, ada banyak, harus ada sinergitas antara lembaga lain gitu, karena kalau paus besar kita perlu alat berat, kita perlu kapal gitu loh. Nah ini kan nggak bisa dikerjakan oleh satu pihak, perlu misalnya minta bantuan PU, minta bantuan perusahaan untuk menyediakan alat berat dan sebagainya. Jadi ketika pelatihan artinya ada guidance yang kemudian kamu share di situ. Bagaimana ketika ada ini kamu bisa berhubungan dengan institusi ini, betul. Ini dan seterusnya gitu. Ya. Jadi selain guidance yang kita dibuat oleh kementerian tentang panduan, kita juga mengajarkan bagaimana sih ketika ada kejadian terdampar yang harus dilakukan, karena tetap harus ada tindakan-tindakan nih yang dilakukan. Nah itu yang kita ajarkan ke masyarakat, kelompok pengawas masyarakat, kemudian bahkan ke anggota TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya di pemerintahan. Itu kita sudah hampir melakukan lebih dari mungkin 30-50 kali pelatihan ya di seluruh Indonesia. Ada video-video tutorialnya nggak? Udah dibikin dari dokumentasi itu sudah kamu olah jadi satu tayangan video tutorial? Karena gini, kenapa aku tanyakan itu? Ternyata ada satu gaya anak kekinian ini kalau tanya ke Chef Google gitu kan, itu pas ada gambar videonya, dia lebih suka nonton video dulu daripada harus baca kan gitu. Nah ketika kemudian kita juga mempersiapkan itu kan akan lebih asik nih, akan lebih cepat memberikan edukasi. Tapi secara proses pada saat mungkin ada satu tindakan penyelamatan atau apa itu sempat ada terdokumentasi video-video atau foto-foto atau gimana? Ada banyak sih foto-foto, dan kita juga ada kayak ketika pelatihan kan ya ada gambar-gambar yang benar bagaimana sih melakukannya gitu loh. Tapi untuk video memang kita sendiri belum buat, tapi panduan yang kita buat itu waktu itu pakai semacam poster dan juga kayak semacam apa ya istilahnya, bukan buku saku sih, sesuatu yang waterproof yang bisa dibawa kemana-mana, dan itu sudah diadop oleh project lain, dibuatkan dalam bentuk video apa istilahnya, grafis ya, video grafisnya dibuatkan oleh project lain gitu. Sebenarnya mereka udah ada mengadopsi dari apa yang kita sudah buat, tapi buat kita sendiri memang
belum sempat buat video tutorialnya gitu. Nah dari situ udah banyak. Nah kemudian kenapa kita jadi penting untuk istilahnya peduli dengan mamalia laut ini? Karena tadi seperti yang Mas Koco juga sudah sebutkan di awal. Feb, kayaknya perlu ditahan dulu kenapa kita jadi begitu penting untuk memperhatikan si mamanya Lia ini. Kita akan sambung setelah yang satu ini kamu siapin, dan ada Mbak Ica juga di situ, Putu Lisa Mustika ada di Zoom meeting ini. Kalau mungkin nanti bisa ikut bergabung biar lebih seru. Oke, jangan kemana-mana, kita akan jeda dulu sesaat. Kita akan kembali lagi ngobrolin tentang mamanya Lia Laut ini. Silakan. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa, hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi ke mamanya Lia Laut. Jadi aku yang tertarik tadi apa pesan si kamu tadi untuk lumba-lumba bukan ikan ya. Artinya oke, lumba-lumba itu mamanya Lia Laut, mamanya si Lia. Oke. Feb, kita lanjut lagi. Mbak Ica kalau mungkin bisa gabung akan semakin seru ini di sesi kedua ini. Tadi sudah sampai di bagaimana edukasi-edukasi itu dilakukan, termasuk diadop juga oleh teman yang lain. Kalau saya ketika ada yang diadop oleh teman lain itu jadi satu kebanggaan gitu ya. Jadi artinya jadi satu kebanggaan, ibarat kata pesan dari almarhum bapak saya dulu, kalau punya ilmu itu kamu harus jadi kayak sumur gitu. Jadi kalau banyak orang yang menimba di situ, mengambil air di sumur itu, maka sumur itu harus berbahagia. Kenapa? Karena pada saat airnya itu habis, maka dia harus memperdalam lagi sampai pada orang mengambil seberapa banyak air pun itu malah air semakin jernih dan terus ada. Jadi ketika ide-ide itu diadop dan seterusnya, jangan pernah kamu kecewa karena memang itu bagian yang kemudian kamu perlu belajar untuk kemudian memperbaiki lagi. Oh berarti harus tambah ini, oh berarti harus tambah ini. Jadi itu yang selalu sangat saya ingat dan saya nggak lupakan. Jadi kalau berbagi cerita, berbagi ide gagasan, saya termasuk yang tidak pelit untuk kemudian memberikan ide-ide, walaupun itu mungkin saya nggak akan terlibat di dalamnya, tapi memberikan itu menjadi satu kebanggaan. Balik ke tadi agenda-agenda yang dikerjakan. Kenapa kemudian harus melakukan itu?
Silakan, Feb. Dan kita sambil tunggu Mbak Ica kalau sedang tidak ada kegiatan yang lain bisa ikut gabung nimbrung. Silakan, Feb. Ya, kenapa tadi saya sampaikan juga bahwa kenapa ini jadi penting gitu loh buat kita untuk bisa mengetahui tentang mamalia laut, bagaimana dia hidup, kemudian bagaimana kita bisa istilahnya mendapatkan manfaat dari adanya mereka di laut kita gitu loh. Yang pertama memang satu, hewan ini kan karismatik ya, semua orang bisa jatuh cinta gitu sama hewan ini. Tapi di Indonesia sendiri awal-awal itu belum ada yang peduli gitu, belum ada yang perhatian tentang si mamalia laut ini. Padahal tadi seperti Mas Koco bilang di awal, mamalia laut ini bisa menjadi salah satu punya interaksi yang positif lah dengan nelayan gitu, karena ada banyak tempat mereka menjadi salah satu indikator daerah penangkapan gitu. Jadi kayak di situ ada lumba-lumba, berarti di situ ada banyak ikan gitu, baik ikan-ikan pelagis gitu kan. Biasanya mereka banyak kan ke ikan pelagis sih, jadi pelagis kecil lah yang jadi santapannya gitu. Jadi bisa jadi indikator nelayan gitu untuk bisa di situ banyak ikan, berarti banyak lumba-lumba, jadi banyak ikan, bisa dapat tangkapan lebih. Yang kedua sebenarnya di beberapa tempat kalau memang dia adalah residen istilahnya kampungnya di situ, kalau tadi kata Mas Koco, kampungnya di situ seperti Lovina, itu bisa mendatangkan mata pencaharian lain gitu loh buat masyarakat kalau itu dikembangkan menjadi wisata gitu. Seperti yang sekarang baru berkembang juga di Kiluan gitu kan, di Kiluan Lampung itu, Desa Kiluan Lampung, di situ juga mulai dikembangkan wisata lumba-lumba gitu. Dan itu dari hasil kebetulan Setasi, Mbak Ica leading penelitinya, kita melakukan penelitian di situ dan memang bisa menambah pendapatan buat masyarakat pesisir kalau memang itu dikelola dengan berkelanjutan. Jadi ada manfaat lain selain tadi juga manfaat secara lingkungan ya, bahwa dia bisa menjadi salah satu penanda tentang kesehatan ataupun dari perairan. Jadi kalau misalnya memang dia ada di situ, berarti ikan-ikan kecil itu banyak di situ. Jadi nelayan juga masih bisa mencari. Kalau tiba-tiba dia yang tadinya ada kemudian menghilang nih, kita bisa harusnya mulai berpikir kenapa ya si lumba-lumba ini menghilang dari sini gitu. Apakah memang ikan-ikan kecil itu udah nggak ada di situ gitu? Berarti kan kalau ikan-ikan kecil nggak ada apa nih gitu? Apakah nelayan daerah situ menangkap berlebih nih ikan-ikan ini? Jadi ikan-ikannya sudah mulai berkurang stoknya, atau memang ada gangguan di dalam lautnya, baik misalnya ada pencemaran atau ada kerusakan misalnya terumbu karang, jadi ikan-ikan itu juga tidak bisa istilahnya mencari makan di situ lagi gitu. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang bisa didorong untuk diinformasikan ke masyarakat bahwa ternyata lumba-lumba itu bukan cuma cantik untuk dilihat gitu, tapi dia punya peranan lain yang bisa memberikan manfaat ke masyarakat gitu. Nah, itu kenapa kita ingin ini menjadi istilahnya mendorong supaya lebih banyak orang peduli gitu. Minimal ketika ada lumba-lumba tidak mengganggu, ketika ada lumba-lumba tidak juga diburu gitu untuk diambil dagingnya dan dijadikan umpan gitu. Atau juga mulai dibangun bahwa sebenarnya ada potensi nih ketika ada lumba-lumba, berarti kita bisa mengembangkan sesuatu yang lain yang memberikan manfaat ke masyarakat pesisir gitu. Itu sih Mas. Artinya ada bagian yang kemudian perlu masyarakat diberikan penyadaran bahwa mamalia ini punya perannya sendiri yang kemudian bukan sebagai agenda untuk hewan untuk hewan tangkap. Artinya kan kalau kita bicara yang ada di darat mungkin kan kalau kita memang untuk konsumsi makan ya sapi, kambing gitu kan. Tapi kalau kuda itu kan bukan untuk konsumsi, tapi kalau memang sudah cukup tua ya bolehlah jadi sate kan gitu. Tapi bahwa fungsi kuda itu ya untuk lebih ke alat transportasi umpamanya kayak gitu. Sama seperti ketika kita bicara lumba-lumba, ketika lumba-lumba mungkin kalau dari yang disampaikan tadi
lumba-lumba punya perannya nih untuk kemudian kamu mengambil manfaatnya bukan dari bukan mengkonsumsi dagingnya, tapi lebih pada bagaimana perilaku dia menjadi mitra menjadi salah satu cara menginformasikan ke kita, kalau dia begini berarti ada kondisi tertentu dan seterusnya. Mungkin gitu ya, Iya, seperti itu. Jadi kalau kita ibaratkan nih, kalau kita ibaratkan kita lumba-lumba itu kayak penjaga kita lah gitu loh di luar sana. Jadi kalau ada kalau penjaga kita bertumbangan satu-satu gitu, hilang satu-satu kan berarti indikasinya ada yang nggak beres nih gitu di luar sana yang membuat mereka jadi hilang, mati atau yang lain. Ya, secara umum ya semua makhluk hidup akan mati secara natural ya, tapi kan ada hal-hal lain yang mungkin membuat mereka mati. Apakah kita buang sampahnya sembarangan, jadi mereka menelan sampah, jadi nggak bisa makan, terus akhirnya mati gitu ketika di nekropsi. Umur sampai berapa sih, Feb? Kenapa Pak? Kenapa Mas? Umurnya bisa sampai berapa? Ada yang sampai 70 tahun sih. Ada sampai yang 70 tahun? Iya, umurnya. Jadi memang dia cukup lama juga gitu hidupnya, dan karena dia berkelana. Untuk paus kan lebih banyak yang bermigrasi. Kalau lumba-lumba kan lebih banyak mereka tinggal di satu tempat, tapi kalau paus kan mereka bermigrasi ya, bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Jadi sebenarnya itu bisa jadi petunjuk kita kalau misalnya ada yang terdampar, kemudian di nekropsi atau di bedah hewannya, kita bisa lihat banyak kandungan, misalnya ada kontaminan, ada logam berat dan sebagainya. Itu bisa menandakan bahwa ya berarti ada banyak kandungan tersebut di laut kita gitu. Berarti kan pengelolaan limbahnya belum baik gitu, seperti itu. Jadi, artinya kalau lumba-lumba itu ya ibarat kata kalau aku orang gunung nih ya, lumba-lumba itu ibarat kata yang merpati lah ya, ada di satu lingkungan tertentu, dia tidak banyak pindah-pindah. Tapi kalau paus itu mungkin ya kayak burung elang yang kemana-mana. Iya, pindah-pindah. Tetap pada akhirnya ya balik ke kandang juga kan. Oke, mamalia laut itu kemudian kalau kita bicara mamalia laut kan nggak cuma lumba-lumba, mungkin ada yang lain. Mungkin kamu bisa berbagi cerita yang cetacea ini fokus itu apa aja, kemudian masing-masing itu agendanya seperti apa. Taruh kata kalau paus urusannya paus terdampar. Kalau lumba-lumba kayaknya enggak ya terdampar. Ada lumba-lumba terdampar enggak kan? Kalau paus ada bisa. Ada juga. Lumba-lumba ada juga. Bisa. Tapi karena dia lagi pingsan apa gimana? Kalau paus kan mungkin karena terbawa kemudian dia nggak bisa gerak, atau memang dia kondisi sudah sakit sehingga terbawa arus atau gimana? Boleh dibagi cerita, Feb? Kayak aku orang gunung ini kan banyak nggak paham urusan yang dekat-dekat laut. Jadi kalau untuk cetacean atau itu bahasa ininya ya, bahasa Latinnya istilahnya. Kalau untuk paus dan lumba-lumba ini kan mamalia laut itu sebenarnya ada beberapa keluarga lah istilah sederhananya. Cuman yang ada di Indonesia itu hanya dari keluarga lumba-lumba, paus dan sirenian. Sirenian itu dugong. Jadi dugong itu terpisah sendiri dengan paus dan lumba-lumba. Tapi dia tetap mamalia laut. Dugong itu duyung. Oh, duyung. Ya, kamu bilang duyung dong. Kita lebih kenal kalau duyung itu kan langsung kebayang putri dengan rambutnya yang bagus gitu kan. Ya tapi bukan putri duyung ya. Bukan putri duyung ya. Iya, jadi berarti ada lumba-lumba, ada paus, ada duyung. Ada duyung. Itu tiga yang jadi yang jadi fokus karena memang itu ada di Indonesia. Ya, karena itu memang ada di Indonesia, dan di Indonesia sendiri sudah diidentifikasi sekitar 35 jenis cetacean dan paus. Pausnya itu sekitar 7 jenisan, kemudian sisanya adalah lumba-lumba. Dan tadi kan Mas dugong cuma satu jenis. Oh ya, dugong cuma satu jenis dari satu keluarga gitu. Jadi cuman di Indonesia cuman ada dugong itu satu, dan ini juga termasuk yang sangat-sangat langka. Untuk ditemuin, lebih langka dari lumba-lumba dan paus sebenarnya, lebih susah dicari. Sulit ya nyarinya ya? Iya, lebih susah sulit ketemu si duyung ini ya, karena dia putri, jadi mesti kalau lihat aslinya mah nggak mirip-mirip putri, Mas. Kenapa? Kalau lihat aslinya nggak ada miripnya sama putri. Nggak ada mirip-miripnya sama sekali, makanya aku juga kadang-kadang bingung pas ngomong duyung, putri duyung yang kita bayangin gini, pas lihat
ikan duyung kayak gitu, nggak ada cantik-cantiknya gitu. Kayak Oke, sapi ya, oke. Mas. Lumba-lumba tadi kamu udah banyak cerita nih. Kemudian karena mungkin ini kan ada 23 jenis ya. Kemudian ada 7 jenis tadi yang paus ya. Itu Ya. untuk yang paus sendiri apa-apa yang mungkin perlu diedukit ke edukit ke teman-teman gitu. Ya. Ya, rata-rata kan satu lagi yang paus ini kan sebenarnya memang dia bermigrasi ya. Jadi memang bisa aja dia di Indonesia itu mungkin hanya lewat, atau memang ada beberapa yang memang musimnya itu dia ada di perairan Indonesia, tapi mungkin di musim lain dia pindah ke perairan Australia atau perairan di lintang yang lebih tinggi gitu. Jadi untuk paus ini juga karena dia hidupnya juga lama, juga bisa jadi indikator karena luas kan jangkauannya. Nah itu juga dia kalau paus ini karena sangat langka ya, maksudnya makin sedikit jumlahnya ya mau nggak mau kan ketika ada hewan yang ketika ada di dalam lingkungan kita gitu, ketika ada yang hilang pasti akan mengganggu sistem yang sudah ada ya di lingkungan di alam ini gitu. Jadi makanya kita penting untuk bisa menjaga dia, dan karena juga dia eksotis ya, jarang-jarang bisa ketemu orang gitu. Jadi menurutku penting juga, karena tadi sebenarnya fungsinya hampir sama dengan lumba-lumba yang tadi saya sebutin, karena dia juga bagian dari top predator juga. Teman-teman sampai memantau pergerakan berapa jumlah yang ada, kemudian bergerak di mana kan? Aku lihat kalau di beberapa yang aku sempat lihat kan, umpama nih, karena ini hewan dilindungi gitu kan, kemudian mereka dipasang chip atau apa, kemudian bisa terpantau, ini sudah nggak bergerak-gerak lagi, jangan-jangan mati juga gitu kan. Jumlahnya ada sekian dan seterusnya. Sampai ke wilayah-wilayah itu atau lebih pada informasi-informasi yang kemudian nampak di permukaan itu yang kemudian jadi database teman-teman. Kalau untuk yang di Indonesia sendiri sih, penelitian tentang distribusi pergerakan paus dan lumba-lumba ini sebenarnya lebih banyak ke kemunculan. Jadi ketika survei, ada survei kapal, kita penelitian penelitian mamalia laut ini termasuk penelitian yang cukup tergolong mahal ya, dan hasilnya itu mungkin dalam artian ketika kita sehari 3 hari di laut belum tentu ketemu, itu yang bikin orang kadang putus asa. Jadi gak banyak sebenarnya penelitian udah mahal, hasilnya juga belum tentu bisa dapat hasil langsung saat itu juga. Jadi banyak yang belum belum tertarik ke penelitian itu gitu. Tapi lebih ke kemunculan. Perusahaan-perusahaan yang mungkin bersentuhan dengan laut itu tidak banyak juga yang care untuk Gak banyak, kecuali mungkin perusahaan-perusahaan migas karena ada kewajiban mereka menyediakan yang namanya Marine Mammal Observer kalau mereka ada kegiatan seismik gitu. Baru mereka harus punya Marine Mammal Observer untuk memastikan tidak ada lumba-lumba dan paus dalam jarak tertentu dari kapal seismiknya mereka, dari kapal yang melakukan survei seismik. Karena itu salah satu peraturan internasional sih. Yang memastikan itu Jadi harus ada. Ketika mereka akan berkegiatan itu ada satu syarat bahwa di situ tidak jadi tempat untuk lumba-lumba dan paus. Karena ketika mereka menembakkan airsoft gun itu untuk mencari minyak di laut, itu kan suaranya bisa jauh ya, sampai sekitar 1-2 kilometer gitu. Jadi dan itu bisa mengganggu lumba-lumba sama paus, dan itu bisa juga mengakibatkan mereka luka dan sebagainya gitu, terus kemudian mati. Jadi harus ada Marine Mammal Observer atau orang yang bisa mengidentifikasi ada mamalia laut ada paus, ada lumba-lumba di sekitar itu. Jadi kegiatan itu bisa istilahnya ditunda sampai di jarak amannya si paus dan lumba-lumba, dan itu sudah istilahnya ketentuan internasional untuk menerapkan hal tersebut gitu. Artinya momentum yang kemudian teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan observasi dan dibiayai mendapatkan dukungan dari pihak di luar organisasi, itu pada saat yang momen-momen kayak gitu itu berarti sekaligus
mendapatkan data untuk Iya. kemudian mereka butuh data, kamu butuh data, mereka kemudian support, jadi Iya, seperti itu. dompleng manfaatnya di situ ya. Ya Tapi paling ya seperti itu. kalau Itu secara spesifik mengajukan untuk pengen membuat ini nggak nggak ada. mungkin. Nggak banyak Mas. Ini Jadi tantangannya keren juga berarti kamu ya, untuk mengembangkan atau artinya membuat organisasi atau komunitas ini kemudian bisa bisa bertahan untuk bisa kemudian ya, tumbuh dan berkembang. Tantangannya luar biasa ya. Karena kan kalau kita bicara organisasi kan ada 3 hal penting nih. Kembali ke pelajaran senior saya itu. Satu kan masalah cita-cita atau ideologi atau pandangan yang sama, visi kan gitu. Ibu-ibu pengajian nggak akan pernah bubar walaupun manajemennya nggak jelas, walaupun duit kasnya nggak ada. Itu pengajian ke rumah-rumah itu nggak akan pernah bubar karena ideologinya udah kuat kan gitu. Iya. Kemudian kalau mau organisasinya jadi lebih besar atau lebih berjalan bagus, maka logiknya adalah harus ada manajemen yang bagus, artinya mengelola bagaimana tiap hari bagaimana untuk makannya, bagaimana untuk kemudian bisa mengundang ustadz dan seterusnya, itu berarti urusannya manajemen. Urusan yang ketiga, ketika ini akan menjadi lebih cepat tumbuh dan berkembang ketika memang ada sumber pembiayaan kan gitu. Nah setidaknya 1 dan 2-nya kamu sudah dapat gitu kan. 3-nya yang susah ya. Satunya tadi kan karena udah jatuh cinta tadi, kemudian habis itu serius gitu kan di 2014. Berarti kalau sampai sekarang berarti secara manajemen pasti udah bagus. Tinggal bagaimana fundraising mungkin ya untuk kemudian benar-benar akan menguatkan komunitas ini ya. Tapi kalau jaringan dengan teman-teman NGO di luar dan seterusnya, fine. Ya. Bagus sih, karena juga tadi kan kalau dari Cetasinya sendiri, Cetacean Sirenian Indonesia ini memang kita barulah 2015 kita baru terbentuk, kan kita juga masih bayi lah istilahnya, kalau di manusia kan masih mencoba berjalan bagaimana bisa mengembangkan organisasi ini gitu. Karena kita tadi Mas Coach udah bilang passionnya udah dapat, skill udah ada, expertise istilahnya udah ada, bisa dibilang expertise sudah ada. Tapi bagaimana ini bisa jadi kontribusi yang continue untuk tujuan kita, itu yang masih tadi fundraising ini yang belum begitu banyak. Tapi karena Cetasi ini dari bahasa Sanskrit yang artinya dari dalam hati. Itu ya. Nah, ini aku salah ini. Aku tadi harusnya tanya Cetasi ini maksudnya apa? Karena aku pikir itu ada singkatan dari si mamanya Lia. Ya, itu sudah singkatan, dan juga setelah kita cari-cari itu ternyata ada bahasa Sanskertanya yang artinya bertatah di hati atau dari dalam hati gitu. Jadi memang kita terpaut di hati ya, udah tertanam kuat di hati ya. Berasal dari hati. Mbak Ica ini yang tadi kamu sebut tadi ya, yang ada di Zoom kita ya. Mbak Ica dengan Mbak Ica saya kalau dan 3 teman lain. Bisa menyempatkan say hello, ini asik juga ini komunitasnya. Oke, sambil kita tunggu Mbak Ica, silakan lanjut. Ya, karena tadi itu jadi dari dalam hati, dari dalam hati. Jadi memang kita selama ini sih melakukannya ya masih istilahnya ya, selama itu masih sesuai dengan apa ya istilahnya tadi, visi misi kita ya, kita jalanin yang ada sekarang. Usaha yang kita bisa buat sekarang gitu, ada beberapa penelitian yang sudah kita lakukan, kemudian ada beberapa publikasi yang sudah kita publikasi juga, dan juga kita bekerja sama dengan komunitas lain, NGO lain, dan juga pemerintah lah, berkolaborasi untuk membangun istilahnya membuat mamalia laut ini menjadi lebih dapat perhatian dari banyak pihak gitu. Hai Mbak Ica. Oke, Mbak Ica udah gabung. Mbak Ica boleh kameranya diginin, miringin gini supaya lebar. Diginiin. Nah, keren. Oke, Mbak Ica ini udah di penghujung. Kita punya waktu memang jam 8 sampai jam 9. Tadi udah disebut-sebut juga Mbak Ica salah satu yang ada di
komunitas ini, tokoh Ini penting expertnya juga. Mas. Boleh berbagi nih Mbak Ica, di last minute ini ada sesuatu Waduh, yang apa ya? boleh Enggak, disampaikan supaya kawan kerabat desa ini kemudian mendapatkan pencerahan baru tentang bagaimana gerakan teman-teman ini dilakukan, atau mungkin ada harapan apa sih sebenarnya ke teman-teman teman-teman di pesisir atau masyarakat pesisir dengan gerakan yang teman-teman ini kerjakan. Silakan Mbak Ica. Waduh, masalahnya yang tadi diceritakan Mbak Yanti sudah lumayan pepak, Mas. Pepak itu bahasa Jawa komplit ya. Jadi mau nambahinnya di bagian mana itu agak susah, tapi pasti ada yang ya, harus ditambahkan. mungkin gini, kalau misalnya Mbak Yanti kan tadi udah cerita dari segi Indonesia Raya ya. Nah, mungkin saya cuma nambahin aja bahwa teman-teman gitu, jadi saya, Mbak Yanti dan teman-teman lain gitu, banyak yang juga sudah ikut nimbrung di dunia internasional juga, dalam artian kami itu berteman dengan teman itu adalah kata yang tepat. Kami tidak hanya berkolaborasi tapi juga berteman dengan rekan-rekan researcher yang di Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, dan juga di Australia dan tempat-tempat lain gitu. Kebanyakan sih yang di Asia kami punya grup kayak WhatsApp chat yang untuk Asian Marine Mammal Scientist gitu. Jadi kalau misalnya kami ada kesulitan misalnya kesulitan identification gitu ya, kami nanya ke mereka. Terus kalau misalnya ada kesulitan tentang kasus FAT, karena masalah FAT itu kan kami juga masih baru belajar ya. Itu ya FAT kami akan nanya ke mereka kayak gitu-gitu. Jadi pergerakan, kalau boleh dibilang pergerakan untuk yang marine mammal science, terutama yang untuk paus sama lumba-lumba di Indonesia itu tidak berdiri sendiri, dalam artian tidak lonely gitu. Kita juga punya banyak support system dari luar. Jadi kami masih belajar, identifikasi masih kadang-kadang salah, harus nanya ke teman, karena kadang-kadang terutama kalau baleen whale ya itu susah sekali. Kalau cuma dilihatin fotonya punggungnya doang ya susah, mau identifikasinya mau beleennya aja. Pausnya susah sekali untuk terlihat itu jenisnya apa. Yang satu lagi juga kami berhubungan juga tidak hanya spesies tapi juga kayaknya Mbak Yanti juga sudah bilang tentang pengelolaan kawasan juga. Jadi kami nggak cuma ngomongin spesies tapi kami membicarakan pengelolaan kawasan. Ada yang namanya kalau bahasa Inggrisnya itu Important Marine Mammal Areas, IMMA, Important Marine Mammal Areas. Jadi kayak kawasan konservasi gitu kayak MPA, Marine Protected Area, tapi tidak hanya MPA. Jadi banyak di beberapa lokasi di Indonesia sudah dilingkari, sudah didelineasi istilahnya sebagai Important Marine Mammal Area, kawasan yang penting untuk mamalia laut. Dan jadi itu secara internasional diakui, jadi kayak IUCN lah gitu, diakui oleh IUCN sebetulnya, bahwa itu adalah kawasan-kawasan penting, termasuk tempat yang Mbak Yanti dulu lakukan riset, itu Lovina, saya juga sempat riset di sana juga. Kemudian misalnya di Mbak Yanti juga S2-nya penelitiannya di Mahakam Sungai Mahakam itu juga salah satu important areas juga, walaupun bukan di laut tapi di sungai. Jadi itu sih berapa Mbak? Important area ini? Itu kalau mau website-nya yang di website itu ada ya informasinya? Enggak, bukan website-nya beda lagi. Website-nya namanya Marine Mammal Habitat. Jadi sebentar saya lihat dulu Mammal Habitat. Marine Mammal. Jadi kalau misalnya ngetik kalau ngetik di bar marinemammalhabitat.org, satu kata Marine Mammal Habitat .org, habitat ya, nggak pakai S, itu nanti muncul websitenya, dan itu website IUCN. Jadi itu memang legal dalam artian legal apa ya, legit gitu. Dan itu di peer review atau direvisi oleh para scientist internasional juga. Jadi nggak kita cuma deklarasi, kita aja yang deklarasi, tapi memang berdasarkan riset ilmiah begitu. Jadi kami termasuk dalam bagian informal, kerjasama informal dengan negara-negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan juga di tempat-tempat lain gitu. Jadi kami punya network. Kalau misalnya kami ada yang perlu ditanyain ya kami tanya, kami bisa gitu. Oke. Luar biasa menambahkan informasi hubungan internasionalnya, artinya ada bagian bahwa tidak sendiri.
Ini yang iya, kita tidak karena, sendirian. Karena ketika kemudian tidak sendiri itu menjadi memudahkan, walaupun beberapa juga akan lebih suka, saya lebih senang sendiri kan. Oke, nggak terasa ini sudah sampai di penghujung acara saya pamit kita ya, jam Mas. 9. Saya stop video. Oke, Feb, closing statement mungkin Feb, aku dari Febri, Feb Yanti atau Febri, mungkin lebih closing statement untuk Kepoin Desa pagi ini. Tapi luar biasa, aku dapat banyak informasi yang belum pernah ada tentang laut dan seterusnya, karena memang aku anak gunung kan gitu. Silakan closing statement. Apa yang diharapkan? Aku sih anak pesisir emang, Mas. Apa yang diharapkan dengan teman-teman kerabat desa yang menyaksikan ini, atau mungkin kamu ingin menyampaikan satu obsesi komunitas kamu dan seterusnya, silakan. Aku sih melihatnya gini ya, ketika kita punya passion, ketika kita punya suatu minat, kemudian itu memang dari hati, itu ya pasti ada jalan. Pasti ada jalan untuk mewujudkan, atau kita punya mimpi dan passion, itu pasti ada jalan untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita gitu. Jadi saya bermimpi dulu untuk bisa punya kontribusi lebih, bagaimana melihat mamalia laut bisa diperhatikan oleh orang banyak gitu, dan ada aja jalan yang menuntun saya, membuka jalan saya untuk menuju mimpi itu, dan sekarang menurut saya itu sudah terwujud dengan mulai pemerintah memberikan perhatian, memberikan support, kemudian dengan NGO lain juga sudah mulai memberikan usahanya. Itu satu kebanggaan, kepuasan sendiri bahwa apa yang dulu saya mulai dengan teman-teman dari komunitas yang kecil itu kemudian sekarang sudah menjadi satu, istilahnya bisa dibilang secara nasional sudah banyak yang mulai memberikan perhatian. Itu sih, Mas. Oke, luar biasa. Jangan pernah takut bermimpi, tetapi jangan hanya sekedar bermimpi, terus berpegang pada mimpi-mimpi itu dan terus merangkai jalan untuk mencapai mimpi-mimpi itu. Jangan pernah lelah untuk ke sana, karena Tuhan punya banyak cara untuk kemudian memberikan jalan pada kita. Mungkin itu ya, Feb ya. Aku kok sophitis banget ini pagi ini ketemu sama. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi tamu spesial kita di Kepoin Desa. Salam untuk teman-teman, jaga kesehatan. Kerabat desa luar biasa. Saya tidak akan memberikan satu benang merah dari obrolan ini, karena banyak hal yang kerabat desa bisa tangkap secara langsung, dan di chat kita ada informasi-informasi tentang website dan seterusnya. Silahkan nanti bisa langsung dikunjungi lebih lanjut, dan pasti di website itu ada kontak untuk bisa berakses ke teman-teman komunitas yang tadi sudah disampaikan Mbak Yanti sama Mbak Ica. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, yang kita bisa bawakan hari ini. Luar biasa. Sampai di sini kita ketemu, dan jangan lupa kalau tidak ada kegiatan lain, tiap jam 8 sampai jam 9 pagi pantengin TV Desa di aplikasi, di satelit, juga di YouTube. Jam 8 sampai jam 9 pagi, Senin sampai Jumat. Kita akan kepo-kepo tentang desa, kita akan membawa satu semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Acara ini didukung oleh tokoig.id, toko Instagramnya orang Indonesia.